Baby bus. Hari baru dimulai. Ayo kita bersiap-siap untuk menjalankan bisnis. Siapkan barang-barang sebelum toko dibuka tiap hari. Hai, ini dia produk-produk untukmu. Letakkan kotak-kotak di atas rak. Oh tidak, rak-rak ini berdebu. Ayo kita bersihkan. Letakkan produk-produk di atas rak. Hebat, kita sudah siap. Ayo kita buka untuk mulai beroperasi. Halo, aku dapat membantumu mengambil es krim. Ambil contong es krim terlebih dulu. Pilih kemasan yang cantik. Es krim rasa apa yang kamu suka? Tarik tuasnya ke bawah dan es krim akan keluar. Tambahkan dekorasi cantik dan es krim sudah siap. Ini dia es krimmu. Selamat menikmati. Halo, biarkan aku membantumu. Ayo ikuti aku. Ayo antar. Produk yang kamu cari ada di sini. Jangan sungkan untuk meminta bantuanku bila diperlukan. Pelanggan sudah selesai berbelanja. Pindai produk. Bagaimana kamu ingin membayarnya? Masukkan angka yang sesuai menurut jumlah yang tertera di layar. Letakkan ponselmu di atas pembaca nirkontak agar pembayaran berhasil. Terima kasih dan semoga harimu menyenangkan. Pastikan untuk membayar produk-produk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 5 hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Berjumpa lagi hari ini kita di hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020. Insya Allah hari ini kita akan membahas tema 4, tema 3, pembelajaran pertama tentang gambar cerita. Ayo, ada yang masih ingat gak tentang gambar cerita dan langkah-langkah membuat gambar cerita? Oke, kita simak baik-baik ya video berikut ini tentang gambar cerita serta langkah-langkah untuk membuatnya. Yuk, sama-sama kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita bertujuan untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Nah, anak-anak, ini adalah contoh gambar cerita. Setelah melihat contoh gambar cerita, kira-kira anak-anak sudah tahu belum apa saja ciri-ciri gambar cerita? Kalau belum, yuk simak penjelasan Pak Aji berikut ini. Ada 5 ciri-ciri gambar cerita. Ciri yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Ciri yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Ciri yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Ciri yang keempat, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita. Dan ciri yang terakhir yaitu menyajikan gambar yang sederhana agar pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokohnya. Lalu, bagaimana langkah-langkah menggambar cerita? Langkah pertama, tentukan teknik yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan teknik basah atau kering? Langkah yang kedua, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Jika ingin menggunakan teknik basah, maka kalian membutuhkan alat seperti cat air dan cat minyak. Sementara itu, jika ingin menggunakan teknik kering, maka kalian membutuhkan alat seperti pensil dan krayon. Langkah yang ketiga, tentukan tema yang akan digunakan. Selanjutnya, buatlah sketsa terlebih dahulu. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar dapat dipilih yang terbaik. Selanjutnya, pilihlah sketsa yang terbaik dan sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak diperlukan dan menambah garis atau coretan yang dianggap perlu agar gambar terlihat lebih hidup. Langkah yang terakhir, warnai gambarmu dengan rapi. Sekarang kita akan belajar mengenai cara mewarnai gambar cerita. Pemberian warna bertujuan agar gambar cerita lebih menarik untuk dilihat dan dibaca. Teknik yang digunakan bisa berupa teknik kering dan teknik basah. Teknik kering menggunakan alat-alat mewarnai seperti pensil warna, krayon, arang, dan kapur. Teknik ini lebih mudah dan lebih cepat dilakukan. Teknik kering tidak memerlukan media lain dalam proses pewarnaannya, sedangkan teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai pengencer untuk proses pewarnaannya. Contoh alat mewarnai teknik basah antara lain cat poster, cat air, dan cat minyak. Nah, itu tadi video tentang gambar cerita, langkah-langkah pembuatannya, dan teknik pewarnaannya. Ada teknik basah, juga teknik kering. Nah, mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya dan diingat kembali. Oke, setelah ini silahkan dilihat di Google Classroom untuk praktek hari ini. Oke, terima kasih dari Ustazah. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.